Pemirsa, lemak darah Anda tinggi. Omepros dengan kombinasi omega 3, 6, 9 plus GLA bantu kurangi lemak darah. Kini hadir Omepros Mini Caps dengan manfaat yang sama dan kapsul lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Omepros halal. Pertengahan tahun 2000-an, Pinkan Mambo pernah menjadi penyanyi wanita sensual yang punya banyak penggemar. Tapi setelah merilis single Kekasih Yang Tak Dianggap, karir Pinkan menurun drastis hingga ia sempat merasa menjadi penyanyi yang tidak dianggap kalau bersaing oleh sederet pendatang baru. Tapi benarkah comeback Pinkan yang mencetak seabrek sensasi adalah settingan untuk mempromosikan single terbarunya? Bagaimana Pinkan membesarkan hati anak gadisnya yang sering dibully akibat sensasi yang dicetak ibunya? Benarkah Pinkan menyimpan dendam kepada Maya Estianty yang pernah mendepaknya dari 200? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, setelah vakum cukup lama dan tenggelam dari hiruk-pikuk panggung hiburan tanah air, Pinkan Mambo akhirnya comeback setelah 19 tahun vakum dari dunia tarik suara. Dengan aksinya yang seksi dan sensual, dia berhasil menghibur penggemarnya ketika secara tidak sengaja diajak bernyanyi di atas panggung oleh Maya Estianty, mantan rekan duetnya di grup duo Ratu pada bulan September lalu. Aksi perdananya di atas panggung tersebut sukses mencuri perhatian dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Pinkan membawakan lagu miliknya yang berjudul Kekasih Tak Dianggap sambil tiduran hingga membuat penonton histeris. Alhasil, penonton yang telah rindu dengan sosok Pinkan setelah sekian tahun tidak tampil merasa terobati dengan penampilan baru idolanya itu yang tampil dengan tubuh lebih gemuk dari penampilan Pinkan yang dulu saat menjadi anggota di duo Ratu. Sejak aksinya yang viral itulah namanya kembali jadi perbincangan publik di jagat hiburan tanah air. Pinkan Mambo ini orang yang sangat percaya dirinya berlebihan banget. Sangat dan sangat dan sangat. Lo inget gak waktu lo audisi sama gue? Iya, padahal yang ngomong juga sama. Aku bilang pede, bunda. Enggak, kayaknya lebih pede lu sih. Enggak ah. Enggak, gue gak pernah bilang jadi gue Mariah Carey atau Whitney Houston. Iya juga sih. Iya, jadi itu banyak cerita-cerita yang lucu dan seru kalau diinget itu. Pinkan tuh itulah keanehan dia. Bukan aneh lagi, aneh. Sebenarnya semua manusia tuh aneh. Lu aneh banget, Pink. Lu aneh banget. Aduh, pusing. Masa sih? Iya sih, aneh banget. Aneh banget sampai gue bilang, aduh, ini gue rasa kalau ada seseorang. Tadi kan Bunda suka yang aneh-aneh. Enggak juga. Capek hidup gue. Capek. Dia nggak apa-apa sebenarnya. Cuman menurut gue ya dia orang yang kreatif aja sih. Kreatif. Jadi pikirannya dia itu nggak seperti kayak pikiran masyarakat biasa gitu. Dia jenius kalau gue bilang gitu. Makanya gue sering ngobrol sama dia tuh, gue bisa nangkep karakter dia kayak gimana. Namun seiring dengan kemunculan Pinkan Mambo tersebut, Pinkan seolah mabuk kepayang dengan euforia sambutan atas comebacknya. Namun di sisi lain, kemunculan penyanyi yang selalu tampil dengan dandanan super wah dan heboh itu membawa sederet sensasi dan kontroversial. Setelah comeback lagi, janda anak 5 itu seolah mabuk popularitas yang telah lama hilang dari dirinya lantaran sibuk mencari uang demi menghidupi keluarga dengan berjualan pisang goreng. Penyanyi asal Manado itu seperti sedang kehilangan kendali dalam bertutur kata dan bertingkah laku. Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan tingkah laku yang sensasional yang muncul darinya. Mulai dari pengakuan yang menyentil soal kehidupan pribadi Maya Estianty yang menganggap duo Ratu bukanlah siapa-siapa tanpa dirinya. Sebenarnya aku mau berantem dulu sama Maya because she's lying. You're lying, Maya, in your vlog. She was lying? Of course. Yeah,
itu pencemaran nama baik dan itu it was not good. Bukan level aku loh untuk berantem dengan seorang Maya. Hello, Maya harusnya bersyukur. Netizen bilang itu Pinkan Mambo yang bawa rezeki di Ratu. Siapa yang bakal nyanyi lagu sekeren itu kalau nggak suaranya sekelas Mariah Carey kayak gue? Apa sih? Lu mau ngomong apa? Mau ngomong ini anak itu ada lagu gue Doma ya? Emang gue pikirin. Kalau menurut gue ya, Pinkan aslinya itu bukan Pinkan yang tampil di kontroversinya dia, yang dengan dia ngomong kesana kesini segala macam. Itu menurut aku ya, itu bukan aslinya dia. Aslinya dia adalah orang yang nice, orang yang baik, orang yang pinter, orang yang apa ya, yang polos, jujur. Walaupun dia punya suatu tujuan yang gimana, mungkin dia nyampeinnya kali yang salah, yang orang juga nangkepnya juga pasti akan salah. Ya kalau Maya kan suaminya yang kaya, kalau aku kan aku yang pengusaha. Dede, kan aku udah sabar dari dulu. 50 perusahaan aku punya. Kayak dia bilang punya 50 perusahaan. Karena menurut dia, dulu kita pernah ngobrol tentang ini. Dia punya duit misalkan 500.000, dia beliin mesin jahit. Dan mesin jahit itu bikin baju orang-orang, permak apa segala macam, bikin baju orang lah jadi satu baju. Itu dianggap dia itu perusahaan karena dia udah ngeluarin modal untuk membuat suatu usaha bisnis. Itu buat dia perusahaan. Konten ocehan Pinkan tanpa tedeng aling-aling yang dianggap mengumbar aib dirinya itu mendapat kecaman beragam dari warganet. Lantas, apa kata pengamat dunia hiburan dengan kemunculan Pinkan Mambo dengan membawa sensasi dan kontroversinya itu? Apakah hal itu akan menguntungkan dirinya atau justru sebaliknya? Pinkan itu sebetulnya nggak perlu sensasi yang lebih. Karena suaranya sendiri itu sensasional, karakter suaranya itu sensasional, signature banget. Kalau ketika Pinkan kehilangan panggung musiknya, kehilangan ruang kompetisinya di industri musik Indonesia karena dia hijrah ke luar negeri, tadinya kan kita berharap di luar negeri dia bisa eksis ya, membangun karir seperti Anggun C. Sasmi yang tinggal di Paris gitu. Tapi ternyata enggak. Nah ketika balik, saya justru berharap kerinduan orang terhadap dia tuh masih tinggi gitu ya. Nah menurut saya Pinkan itu kehilangan apa ya? Kehilangan ekosistemnya di industri musik Indonesia. Itu yang sebetulnya cukup memukul ya. Saya sedih, bukan apa ya? Saya sedih apa ya? Saya sedih, saya ninggalin Indonesia terlalu lama gitu loh. Jadi saya sedih gerakan saya terlalu lambat untuk mengeluarkan lagu-lagu baru. Terlalu lama saya ninggalin fans aku yang mulai cinta sama aku sampai mereka lupa. Saya sebenarnya nggak lama buat single, tidak ada yang disesali dengan kepergian Pinkan selama ini. Karena saya pergi untuk kembali, jadi saya pergi itu untuk belajar hal-hal gila. Makanya saya menjadi Pinkan yang baru, saya udah belajar. Ya saya nyanyi lagi, saya keluarin lagu kan sebelum viral kan saya nyanyi lagu Jagalah Hati. Itu kan lagu buat suami saya sebenarnya. Jagalah hatimu, jagalah untukku, jagalah cinta kita berdua selamanya. Saya lagi mulai konten hipnotis lagi. Siapapun mau Pinkan, mau Bilar, mau siapa datang di hipnotis saya. Siapapun. Ada pesan-pesan buat Pinkan gak sih? Pesan-pesannya nggak tahu, udah lama nggak ketemu. Baik-baik aja. Pesannya kita duet lah, kita nyanyi nanti. Terlepas dari kontroversi yang dibuatnya saat ini, jauh ke belakang, Pinkan pernah mengalami masa jaya di tahun 2000-an. Namanya melambung setelah bergabung dengan grup duo Ratu besutan Maya Estianty yang saat itu masih menjadi istri dari Ahmad Dhani. Salah satu lagu yang membuatnya hits dan melambungkan namanya yakni lagu Kekasih Yang Tak Dianggap.
Kemudian dalam perjalanannya ia berseteru dengan Maya Estianti, rekannya di duo Ratu, dan memilih bersolo karir. Karir barunya dibangun tahun 2004 dengan mengeluarkan single solonya berjudul Cinta Takkan Usai. Kemudian disusul dengan merilis album pertamanya, Aku Tahu Rasanya, pada 2006. Disusul album kedua pada tahun 2008 dengan single andalannya Kekasih Yang Tak Dianggap. Dari debut karirnya tersebut, ia pun bermimpi untuk menjadi penyanyi Indonesia yang go internasional, hingga memilih membangun karir dan pindah ke Amerika. Terlepas dari popularitasnya di panggung hiburan tanah air, penyanyi berusia 41 tahun itu pernah menghadapi masa sulit hingga mengalami kebangkrutan. Untuk membiayai dan menyambung hidup keluarga, Pinkan tertolong dari berjualan pisang goreng dan nasi goreng. Jualan baju juga ketika saya viral di TV, saya sedih, saya udah nggak bisa jualan baju lagi setiap malam karena pagi TV, malam saya jualan baju, tadi malam saya jualan, capek-capek saya jualan, dibilang orang-orang kaya kok jualan. Saya sedih ngelihat saya dibilang gila. Saya nangis loh, teman-teman sebetulnya bilang saya gila, tapi saya nggak pernah balas dengan kejahatan. Ya itu benar, bahwa itu juga masukan dari teman-teman aku juga, jangan cerita jelek tentang dirimu, tapi aku itu cuma mau kasih tahu masyarakat message di balik aku kasih tahu hidup aku dulu, bukan aku mau ajarin orang untuk seperti aku, tapi aku justru mau bilang bahwa aku aja bisa meninggalkan dunia berdosa aku justru pengen menghimbau teman-teman untuk jadilah seperti aku. Di usianya yang ke-40 tahun, Pinkan terlalu tua untuk menebar sensasi dan kontroversi murahan, apalagi dengan menjelek-jelekan artis lain. Kegiatan rohani yang dilakoni Pinkan tanpa sorotan kamera wartawan bak bertolak belakang dengan mimpi Pinkan soal mencetak viral dan cuan. Waktu ketika aku jadi artis kaya raya, itu tidak menjamin bahwa bisa bahagia, tapi ada satu yang aku cari, yaitu ya rohani ya. Jadi bisa membawa Pinkan ini hidupnya suci, bersih gitu seperti sekarang. Jadi sosok yang aku tampilkan bahwa aku itu perempuan yang seperti nakal, sebenarnya itu aku cuma mengada-ngada supaya aku banyak berita, banyak pekerjaan, dan menjadi lucu seperti yang viral yang lainnya. Tetapi hasilnya bukan jadi lucu, tapi jadinya seperti ini. Jadi saya nggak mau lagi menjelekkan diri saya sendiri hanya untuk viral. Saya kapok. Ya, aku sebagai public figure di sini ya hanya ingin mensupport ya, dalam arti mungkin Pinkan lagi bicara itu lagi lose control, atau mungkin dia pengen punya sensasi, tapi ya kedepannya intinya kamu harus jauh lebih baik karena kamu tuh udah brandingnya tuh udah keren banget, udah real penyanyi, udah tingkatnya udah level atas sebenarnya, cuman kan sekarang jatuh karena perbuatan sendiri gitu loh. Jadi coba deh gitu loh, kalau kamu branding entah itu kamu konser di mana kek, entah itu kamu bikin lagu yang benar-benar beda dari yang sebelumnya, itu aku rasa keren karena kan prestasinya juga udah banyak. Aku yang bukan penyanyi aja, aku sekarang tetap nyanyi terus kok gitu loh, walaupun orang hina suaraku jelek. Apalagi kayak dia suaranya udah bagus banget, udah pernah bareng sama Bunda lagi, siapa sih yang nggak pernah tahu lagunya gitu loh. Tapi kan mungkin butuh proses ya, karena setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing. Nah sekarang ini jadi tingkat pendewasaan untuk dia untuk jauh lebih introspeksi diri, harus dikemanain nih karirnya.